Selamat pagi Pak Lukman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang SCM dari perusahaan BMW. Materi kali ini ada 5, yaitu perkenalan, pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan kesimpulan. Supply chain manajemen BMW. Perkenalkan, nama saya Rick Jonathan, NIM saya 31200015 dari kelas 1 PSI 1. Pendahuluan. Profil perusahaan. BMW atau singkatan dari Bayers Motoren Werk adalah sebuah perusahaan otomotif ternama asal Jerman yang berkantor pusat di kota München. Dalam bahasa Inggris, BMW adalah Bavarian Motor Works. BMW didirikan pada tahun 1916 oleh Franz Joseph Ford dan merupakan perusahaan otomotif pertama yang menggunakan teknologi ABS. Sebelum masuk ke visi dan misinya BMW, ada sejarah dari BMW, yaitu BMW mengawali bisnisnya setelah restrukturisasi dari perusahaan pembuat mesin pesawat terbang Wright Motoren Works tahun 1917. Akhir dari Perang Dunia Pertama tahun 1918, BMW dipaksa untuk berhenti memproduksi mesin pesawat terbang karena adanya perjanjian Versailles. Perusahaan ini beralih untuk memproduksi sepeda motor tahun 1923. Setelah perjanjian itu mulai dilonggarkan dan mulai memproduksi mobil tahun 1928 atau 1929. Tahun 1992, BMW mengakuisisi perusahaan studio desain industri di California Design Works USA dan mengakuisisi penuh tahun 1995. Tahun 1994, BMW membeli perusahaan otomotif Inggris Grup Rover, di mana pada saat itu ada merek Rover, Land Rover, dan MG, dan juga hak atas merek yang sudah tidak lagi produksi, yaitu Austin dan Morris, dan memilikinya selama 6 tahun. Saat tahun 2000, Rover mengalami kerugian besar dan BMW pun menjualnya. Mereka bermerek MG dan Rover dijual ke Phoenix Consortium untuk membentuk MG Rover, sedangkan Land Rover diambil alih oleh Ford. Visi dan misi BMW bisa kita lihat di sebelah kiri, yaitu memperkuat citra merek BMW, perusahaan terbaik untuk mengembangkan karir dan profitabilitas, sedangkan misinya yaitu kepuasan pelanggan, pengenalan produk baru, dan jaringan dealer yang kuat. Berikutnya, ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu menjadi penguasa pasar pada bisnis otomotif, menghasilkan suatu produk otomotif yang modern, menghasilkan produk otomotif yang dapat meningkatkan nilai gengsi konsumennya, menyediakan layanan Furnajol yang prima, memberikan pelayanan konsumen yang bersifat service excellency. Tujuan dari BMW menurut penulis yang saya dapat di web yaitu menjadi penguasa pada bisnis otomotif, karena di Indonesia saat ini banyak perusahaan-perusahaan mobil dengan kelas tertentu seperti kelas rendah, kelas menengah, dan kelas atas, dan BMW ini mau menjadi penguasa pasar. Slide berikut. Landasan teori. Landasan teori pengertian SCM menurut Russell dan Taylor yaitu suatu proses mengelola arus informasi, produk, serta juga pelayanan di semua jaringan, baik itu pelanggan, perusahaan, hingga pemasok. Pengertian SCM-nya tersendiri yaitu rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Proses SCM. Proses SCM terdiri dari perencanaan, pembelian atau pengadaan, produksi, pengelolaan gudang, pengirim pesanan, dan pengembalian pesanan. Pengertian prosesnya yaitu
melibatkan begitu banyak proses, mulai dari persiapan produksi hingga pemenuhan kebutuhan konsumen. Pembahasan. Pemasaran BMW sudah dilakukan di beberapa negara seperti yang pertama kita bisa lihat Afrika Selatan, kedua Amerika Serikat, ketiga India, keempat Cina, kelima Kanada, keenam Mesir. Di Afrika Selatan, BMW sudah merakit mobil-mobilnya sejak tahun 1968, ketika pabrik Praetor Montdidier dibangun di Roslin, dekat Pretoria. BMW membeli saham perusahaan itu dan mengakuisisi penuh tahun 1975, sehingga menjadi BMW Afrika Selatan. Perusahaan ini menjadi perusahaan penuh yang dimiliki BMW pertama di luar Jerman. 3 model yang ada di pasar Afrika Selatan adalah E23 M745i tahun 1983, BMW 333i tahun 1986, dan BMW E30 dengan seri 325IS tahun 1989. Di Amerika Serikat, BMW Manufacturing memproduksi mobil BMW seperti X5 dan belakangan X6 di Greer dekat Spartanburg, Carolina Selatan, Amerika Serikat. BMW X3 juga mulai dibuat di Spartanburg. BMW dengan nomor identifikasi kendaraan berawal 4 US dan 5 US diproduksi di Spartanburg. Di India, BMW India didirikan pada tahun 2006 di Gurgaon, National Capital Region. Pabrik perakitan untuk seri 3 dan seri 5 mulai beroperasi di Chennai pada awal 2007. Konstruksi pabrik perakitan dimulai bulan Januari 2006 dengan investasi lebih dari 1 miliar rupiah India. Di Cina, BMW menandatangani kontrak joint venture dengan Brilliance Automotive tahun 2003 untuk memproduksi sedan BMW di Cina. Sedangkan pembukaan pabrik bulan Mei 2004 di timur laut kota Shenyang. Di Kanada, bulan Oktober 2008 diberi penghargaan salah satu dari Greater Toronto Top Employers oleh MediaCorp Kanada. Dan terakhir di Mesir. Bavarian Auto Group adalah sebuah grup perusahaan multinasional yang didirikan bulan Maret 2003 yang ditunjuk sebagai importin mobil BMW dan Mini di Mesir. Perusahaan ini juga mempunyai hak eksklusif untuk merakit, menjual, dan melakukan perawatan terhadap produk BMW di Mesir. BAG telah berinvestasi 100 juta dolar AS di 7 perusahaan. Slide berikutnya, kita bisa lihat faktor-faktor internal kesuksesan perusahaan BMW, yaitu terdiri dari strategi pasar internasional, konsep pemasaran, konsep multinasional, dan konsep strategi. Di strategi pasar internasional, BMW mengidentifikasi dan mendorong potensi pertumbuhan, mengetahui apa yang diwakili, dan mengakui di mana kami berusaha dan membuat kendaraan yang terbaik di setiap kesempatan. Tujuannya yaitu untuk mencapai berada pada dasarnya titik tolak bagi tantangan baru di masa kini. Ini adalah filosofi yang menginspirasi setiap individu di BMW Group. Yang kedua, konsep pemasaran internasional. Konsep pemasaran yang dipakai oleh BMW yakni melihat apa dan bagaimana keinginan serta kebutuhan para konsumennya atau customernya yang termasuk di kalangan menengah atas. Peran para strategi direktur serta marketing manager dalam mengambil keputusan saat memproduksi dan memasarkan produk mereka ke pasar sangatlah besar. Pengaruhnya di sini. Mereka memainkan peran yang penting dan sentral untuk kondisi ini. Selain itu ada pula yang lain yaitu promosi, lalu ada sponsor. Ketiga, konsep multinasional. Konsep multinasional yang digunakan perusahaan ini dikarenakan tidak mencukupinya permintaan pasar dengan mereka memproduksi di pabrik pusatnya. Selain itu, mereka juga mengambil keputusan ini yaitu karena menghemat biaya serta dapat mendapatkan bahan-bahan mentah yang murah di negara-negara berkembang seperti di Afrika Selatan, Mesir, dan Indonesia. Tetapi mereka tetap memberikan garansi sama dengan mereka membuat di negara awal mereka menciptakan kendaraannya yaitu di Jerman. Soal kenyamanan dan safety berkendara selalu mereka junjung demi memuaskan hasrat konsumen yang membeli produk mereka. Dan terakhir yaitu konsep strategi. Konsep strategi di sini ada 3 yaitu inovasi produk.
produk BMW sehingga tetap menjadi produk dengan kelengkapan teknologi yang lebih modern atau terkini dibandingkan dengan kompetitornya, kayak mobil Avanza, Xenia, Mercedes-Benz, dan sekelas yang lainnya. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan atau training terhadap staf dan karyawan mereka, sehingga menampilkan etos kerja serta performa yang handal dan profesional. Dan yang ketiga, menciptakan produk di setiap kelas otomotif yang memiliki segmentasi pasar terbesar. Sebagai contoh dari produk BMW yang ada mobil keluarga atau family car, hanya mereferensi dari bentuk sedan menjadi bentuk salon, sehingga BMW tidak pernah menciptakan bentuk produk seperti Toyota Avanza atau Toyota Innova. Untuk membangun sistem manajemen untuk rantai pasokan terpadu atau SCM, Supply Chain Management, BMW menerapkan 1. Data yang akurat, 2. Pengurangan ukuran, 3. Managed Inventory, 4. Standarisasi, 5. Pemesanan elektronik, dan yang terakhir pemindahan dana. Saya akan jelaskan dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu data yang akurat. BMW membagikan informasi kepada vendor sehingga setiap anggota terhubung pasokan perencanaan rantai yang efektif. Kedua, penggunaan teknologi informasi untuk produk komputer dibantu sehingga menempatkan sistem data persediaan yang ada dan sisa pekerjaan. Kemudian bahan baku yang dikirim langsung dari pemasok. Yang kedua, pengurangan ukuran. Pemasok mengirimkan bahan baku material dalam ukuran terbatas dan tidak terlalu besar. Kemudian bahan baku yang sudah diterima bisa langsung diproses. Keuntungan mengirimkan ukuran baku tidak terlalu besar untuk memberikan bahan baku ke pabrik setidaknya mengurangi biaya pemeliharaan bahan baku. Yang ketiga, managed inventory. Persediaan yang ada pada saat ini dikelola oleh vendor. Jadi pada saat persediaan barang mencapai hampir nol, vendor kemudian mengirimkan permintaan langsung ke pemasok bahan baku. Pemasok langsung mengirimkan bahan bakunya ke bagian produksi dan tidak melalui gudang, sehingga terjadi alur penghematan rute yang juga berdampak pada penghematan biaya. Yang keempat, standarisasi. BMW melakukan tindakan khusus untuk meningkatkan tingkat standarisasi atau normalisasi terhadap pemasok bahan baku memerintahkan, karena selain menjaga kualitas produk, juga dapat meningkatkan kualitas produk BMW. Yang kelima, pemesanan elektronik. Pemesanan elektronik untuk pertukaran data, kontrol transaksi, membeli, menerima, dokumen, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemasok BMW menggunakan sistem pertukaran data elektronik. Ada transmisi data standar untuk komunikasi komputer, karena selain menghemat kertas dan menyederhanakan pekerjaan administratif dan pemindahan dana, namun telah dihentikan oleh internet lebih cepat dan lebih murah. Dengan demikian, pemesanan dapat dilakukan secara online. Tidak hanya itu, aktivitas online lainnya sedang dilakukan. Kesimpulan dari PowerPoint saya yaitu, perusahaan BMW menerapkan supply chain management berupa memaksimalkan data yang akurat, pengurangan ukuran, managed inventory, standarisasi pemesanan elektronik, dan pengembalian dana. Perusahaan BMW sudah melakukan pemasaran beberapa negara seperti Afrika Selatan, Amerika Serikat, China, Kanada, India, dan Mesir. Lihat daftar pustaka yang saya ambil, ada dari Akademia Edu, ada dari Wikipedia, ada dari studenblognews.ac.id, dari prezi.com, dan pendidikan.co.id.